Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi ini tuh video udah agak lumayan lama waktu saya tuh habis nyuci karpet. Cuman emang baru saya upload sekarang karena baru sempat ngeditnya itu sekarang. Nah, di sini saya tuh lagi masukin busa ke dalam karpetnya ya. Ini emang agak lumayan susah banget, makanya videonya itu saya percepat biar dilihatnya itu enak. Nah, misalkan nih saya nyuci karpet dulu, terus busanya itu sekalian aja saya ikutin, saya cuci, itu juga bisa-bisa aja sih. Cuman saya mikirnya kayak gini, kalau misalkan busanya saya ikut cuci juga, takutnya nanti malah busanya itu cepet sobek ataupun rusak. Makanya saya nyucinya itu cuman di karpet bulunya aja. Oke, alhamdulillah jadi juga ini part yang terakhir, tinggal saya kebut-kebutin aja kayak gini biar rapi. Dan yang terakhir lagi di sini saya tuh mau naruh bantal sofanya adik bayi di sini. Udah selesai, lanjut lagi. Ini saya tuh mau menata sedikit lah ya di area mejanya karena berantakan banget. Ada tisu, terus ada mainannya kakak Alea, ada botol minumnya bundanya, terus ada juga botol minuman Alea. Jadi di sini saya tuh pengen banget ya ganti si sarung bantal sofa karena emang udah lumayan lama banget sih saya tuh nggak ganti. Mungkin udah sekitar 2 ataupun 3 mingguan. Untuk di videonya saya mungkin adik Mauren itu jarang banget kelihatan ya, soalnya kalau mau diliatin itu agak susah karena kadang waktu saya tuh lagi bikin video seringnya itu adik Mauren masih bobo. Karena kan adik Mauren itu masih bayi ya, umurnya itu masih sekitar 2 bulanan lebih. Jadi yang sering kelihatan di video ya cuman saya, kakak Alea ataupun ayahnya aja. Oke, sambil saya masang sarung bantal sofa, di sini saya juga mau cerita nih sedikit. Kemarin tuh ada yang nanya sama saya kayak gini, Bunda Alea nanti lebaran tahun ini mudik ataupun enggak? Nah, jadi jawaban saya insya Allah pastinya itu mudik ya kalau ada rezeki dan juga dikasih umur panjang, amin. Kalaupun nggak mudik, saya malah bingung lagi, kira-kira di sini mau ngapain gitu kan ya, soalnya kan tetangga saya juga kebanyakan orang perantauan semua. Yang asli sini tuh cuma ada beberapa aja, nggak banyak. Kalau tahun ini saya mudiknya itu udah berempat, kalau tahun kemarin saya mudiknya itu masih bertiga, dan tahun kemarin waktu lebaran saya juga belum tahu kalau saya itu lagi hamil. Jadi tahu-tahu saya hamil itu pas saya udah balik ke Karawang selang 2 mingguan gitu. Saya baru tahu kalau saya tuh ternyata hamil. Nah, ada juga yang nanya sama saya kayak gini, Bunda Alia mudiknya itu nanti tanggal berapa? Nah, kalau saya mudiknya itu sekitar tanggal 19-an atau 20, karena tanggal 19 Pak suami saya itu masih kerja, jadi kan ya nunggu Pak suami nggak capek dulu mudik tuh. Karena biasanya kalau mudiknya itu tanggal-tanggal semua orang pabrik udah libur, itu kan jadi macet banget. Kayak tahun kemarin aja saya mudik sampai berapa ya? 10 jam lebih kalau nggak salah dari Karawang ke Pemalang, Masya Allah, beneran lama banget ya. Nah, untuk tahun ini saya juga kurang tahu kira-kira mengalami macet-macetan lagi ataupun enggak. Ya udahlah dilihat aja ya nanti. Doanya saya sih semoga nggak terlalu macet gitu. Soalnya kan kasihan anak-anak ya misalkan kelamaan di dalam mobil. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh mau bikin takjil. Nah, untuk takjil ini saya bikin untuk beberapa hari. Jadi ini buat stok, nanti saya taruh di dalam freezer. Sebenarnya saya tuh salah banget ya bikin stok martabak telur tahu kayak gini, karena ini tuh nggak bisa bertahan lama. Jadi kulit lumpianya itu cepet banget rembesnya, soalnya kan kulit lumpia itu emang tipis banget ya. Tapi karena udah terlanjur saya bikin, ya udah mau nggak mau tetap saya lanjutin aja. Mungkin ini buat stok sekitar 2 harian ataupun 3 harian. Untuk kulit lumpianya saya beli di tukang sayur, harga per plastiknya itu 2000, isinya itu kalau nggak salah 6. Nah, untuk tahunya sebelum saya jadiin martabak kayak gini udah saya oseng-oseng terlebih dahulu ya, jadi biar agak sedikit mateng. Terus habis itu saya tambahin 1 telur, ditambahin daun bawang juga. Terus nggak lupa ditambahin royco biar ada rasanya. Martabak telur tahu tuh sebenarnya enak banget ya, tapi lebih enak lagi nggak dikasih tahu sih kalau menurut saya. Cuman ini tuh kayak kurang mantul aja, karena kan telurnya itu rembes kemana-mana. Jadi yang kerasa itu cuman tahunya aja. Untuk telurnya yang kerasa itu sedikit banget. Jadi misalkan saya tuh pengen bikin martabak, next nggak bakal saya kasih tahu lagi karena kurang enak. Jadi mending dikasih daun bawang sama telur aja. Dan bikinnya juga dadakan aja.
Nah, kalau untuk kroket ini, insya Allah mah bisa bertahan agak lumayan lama ya. Biasanya saya tuh bikin ada 2 plastik kulit lumpia kan, itu sekitar 12-an, habisnya sekitar 3 ataupun 4 harian. Untuk bihunnya seperti biasa ya udah saya masak terlebih dahulu, saya oseng-oseng pakai bawang merah, bawang putih, terus saya tambahin royco dan juga sedikit kecap. Tapi sayangnya saya tuh nggak belajar ya dari pengalaman kemarin. Kemarin kan saya sempat bikin kroket ya dan bihunnya itu agak kelembekan. Kali ini juga sama aja, ini bihunnya itu agak kelembekan, cuman nggak separah kemarin sih. Yang ini masih lumayan mending aja. Untuk kroket sama martabaknya ini enak banget ya kalau dicocol sama sambal kacang, apalagi kroket. Waduh, kroket itu emang cocok banget ya dicocol sama sambal kacang. Nah, kalau saya nih biasanya itu suka bikin stok sambal kacang buat 1 mingguan. Pengen nanya dong sama teman-teman semua, kira-kira teman-teman semua itu lebih suka bikin es-esan sendiri ataupun takjil sendiri gitu, ataupun teman-teman semua lebih suka kalau misalkan di sore hari itu keluar sama Pak suami terus nyari jajanan ataupun takjil? Komen di bawah ya biar saya tahu. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini tuh sekitar jam 5-an sore. Tumben banget ya Bunda Alia masaknya itu sore banget. Iya, soalnya dari tadi tuh saya kayak mager banget buat masak-masak. Tapi saya tuh sempat mikir-mikir lagi kayak gini. Kalau misalkan saya tuh nggak masak, nanti buat buka puasa lauknya harus beli keluar. Kalau harus beli keluar, kira-kira mau beli apa gitu kan ya? Paling ya adanya kayak gitu aja. Lamongan, ayam geprek, ayam penyet, dan yang lain-lainnya. Nah, terus nanti kalau misalkan saya tuh nggak masak, pas sahur saya tuh harus masak. Waduh, beneran mager banget, soalnya kan ngantuk ya hawanya tuh. Ya udahlah, saya putuskan buat masak aja yang simple masak-masaknya tuh. Dan masak-masaknya juga ini bahan-bahan yang ada di dalam kulkas. Tadi saya juga hari Selasa belanja ya, cuman belanjanya itu emang nggak banyak, jadi belanjanya sedikit-sedikit aja, yang penting habis. Nah, untuk masak-masaknya kali ini ada tumis campur-campur, ini ada buncis, terus juga ada putren ataupun jagung muda, sama ada wortel. BTW mohon maaf banget ya teman-teman semua kalau misalkan saya tuh masaknya cuman itu aja. Beneran deh, saya tuh kalau misalkan masak yang agak aneh-aneh, contohnya kayak perdagingan, itu kurang bisa. Ada sih di dalam kulkas itu slice beef yang saya beli kemarin waktu belanja bulanan. Cuman emang kalau misalkan diolah biasa aja nih, bukan buat barbekyuan, Pak suami saya tuh kurang suka. Jadi emang harus dibuat barbekyuan. Cuman ya kurang tahu waktu buat barbekyuannya itu kapan. Kalau misalkan lagi beli daging-dagingan, itu daging yang agak gede, misalkan saya tuh belinya yang sekitar 1 kiloan ya, itu yang masak pastinya bukan saya, karena kalau saya yang masak rasanya itu pasti agak aneh, kecuali kalau bikin daging yang rasanya itu pedas ataupun rica-rica daging gitu maksudnya. Ah elah Bunda Alia kalau ngomong jangan ribet amat ya, itu saya agak lumayan bisa. Cuman kalau misalkan saya masak kayak rawon ataupun masak rendang daging ataupun masak apa gitulah yang berbau daging-dagingan, saya itu kurang bisa. Nah, kalau ayam-ayaman saya tuh emang jarang banget masak, karena seperti yang saya bilang, Pak suami tuh nggak mau ya kalau saya itu masakin ayam. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini saya tuh lagi nyicipin sambelnya, karena kan posisinya saya tuh lagi nggak puasa ya, jadi nggak apa-apa dicicipin biar rasanya itu pas. Untuk sambelnya ini tuh kayak sambal tomat biasa, saya cuma pakai cabai merah hijau yang rawit, cabai merah keriting, cabai hijau rawit, dipakein tomat, terus dipakein bawang merah dan juga bawang putih. Untuk bumbu tambahannya cuman saya tambahin gula jawa, terasi, garam, sama micin, udah kayak gitu aja. Nah, untuk pindangnya ini tuh ikan pindang keranjangan, untuk harga per keranjang itu 6.000, kemarin saya tuh belinya 2 jadi 12.000. Terus ditambahin pete, untuk pete satu papan harganya itu 5.000, jadi totalnya itu sekitar 17 ribuan. Kalau masak ikan pindang disambelin kayak tadi, beneran deh itu favorit banget, karena kalau saya tuh lagi masak itu Pak suami saya tuh makannya banyak banget. Seneng gitu lah ya kalau ngelihat Pak suami makannya banyak hasil masakan kita. Nah, lanjut untuk menu yang kedua, di sini saya tuh lagi ngoseng-ngoseng campur-campur. Untuk bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai merah gede yang saya buang bijinya biar nanti kakak Alia kalau makan nggak kepedesan. Kalau bumbunya udah matang, tinggal dimasukin aja untuk sayur-sayurannya, terus ditambahin air dan ditambahin bumbu tambahan. Ada royco, garam, gula, micin, sama soy sauce tiram. Nah, ditunggu sebelahnya. Di sini saya juga lagi ngegoreng-gorengan karena emang posisinya udah mepet banget, jam 6 kurang 10 menit. Nah, pas saya selesai ngegoreng-goreng semuanya, alhamdulillah nggak lama kemudian itu adzan dan Pak suami juga udah di rumah, jadi siap buat berbuka puasa.
Nggak lupa di sini saya juga bikinin teh anget buat Pak suami. Terus tadi saya juga udah bikin es buah campur-campur seadanya aja yang ada di dalam kulkas. Cuman waktu saya lagi bikin es buah nggak saya videoin. Dan untuk buka puasanya cuman kayak gini aja, ada durian juga. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.